Assalamualaikum siswa pintar semuanya. Jumpa kembali dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia. Kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan materi lanjutan di kelas 12, yaitu tentang novel ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang unsur intrinsik novel. Baik, kita langsung saja ke materinya. Unsur intrinsik novel ya, akan saya jelaskan. Kita lihat. Di sini ada unsur intrinsik novel yang secara umum pasti ada di dalam novel ya. Di antaranya yang pertama ada tema, kemudian ada penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan terakhir amanat. Jadi ada 7 hal yang nanti akan saya sampaikan. Langsung saja kita ke yang pertama ya. Kita lihat temanya. Baik, tema adalah gagasan yang mengikat cerita. Ini menurut Lukens tahun 2003 pada halaman 129. Mengikat berbagai unsur intrinsik yang membangun cerita sehingga tampil sebagai sebuah kesatu paduan yang harmonis ya. Jadi tema itu secara umum itu adalah ide yang membungkus sejalannya suatu peristiwa ya, atau cerita seperti itu. Kita lihat analisisnya ini. Di sini saya mengambilkan dari novel karyanya Andrea Hirata ya, Laskar Pelangi. Baik, kita lihat contoh menganalisis tema novelnya. Novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata ini memiliki tema perjuangan. Ya, jadi perjuangan awal dari kisah Laskar Pelangi ini dimulai dengan perjuangan untuk mendapatkan 10 murid baru oleh 2 orang guru di SD Muhammadiyah ya, untuk mempertahankan kelangsungan eksistensi SD Muhammadiyah di Belitung. Kemudian penggambaran SD Muhammadiyah yang memprihatinkan. Jadi di sini pada bab yang awal gitu ya, pada bab awal Laskar Pelangi ini dia memiliki tema tentang perjuangan ya. Atau bahkan satu novel itu merupakan memiliki tema perjuangan sebuah pendidikan seperti itu ya, untuk memberlangsungkannya pendidikan di SD Muhammadiyah seperti itu. Pasti kalau yang sudah membaca novelnya agak sedikit paham seperti ada gambarannya. Temanya adalah perjuangan. Kita lihat unsur intrinsik yang lain. Yang kedua adalah penokohan ya. Baik. Nah ini, penokohan ialah tokoh dan karakteristik yang diperankan oleh para tokohnya. Jadi penokohan itu adalah tokoh-tokoh dan karakteristiknya atau ciri atau watak dari mereka gitu ya, yang diperankan oleh para tokohnya. Pada kajian penokohan yang akan dijelaskan mengenai para tokoh yang paling dominan muncul atau berperan pada tiap babnya. Jadi kita lihat satu contoh analisis ya. Kita lihat analisis tentang penokohan novel Laskar Pelangi tadi ya. Jadi kalau yang sudah pernah membaca Laskar Pelangi itu, dia memiliki satu tokoh utama ya, atau tokohnya adalah aku gitu ya. Nah, di sini diperankan oleh Ikal namanya. Namanya itu Ikal. Ikal atau aku adalah seorang tokoh utama pada novel ini. Ikal adalah anak pegawai PT ya, PT Timah kayak gitu, yang sifatnya adalah rendahan. Ikal adalah seorang siswa Muhammadiyah yang punya tekad yang kuat untuk meraih cita-cita agar tidak menjadi kuli panggul dan bisa merubah hidup keluarganya. Ikal adalah tokoh yang sangat setia kawan, ramah, sabar, dan juga cukup pintar. Ikal juga sangat berbakti kepada kedua orang tua dan sekolahnya, gitu ya. Kalian sudah pernah baca novel Laskar Pelangi ini, jadi di sana ada tokoh yang bernama Ikal, memang rambutnya itu Ikal seperti itu. Dia adalah anak dari seorang pegawai timah ya, timah rendahan seperti itu. Ini Ikal dia sekolah di SD Muhammadiyah dan dia memiliki tekad yang sangat kuat untuk merubah hidupnya. Jadi tidak menjadi seorang kuli panggul seperti itu, dan juga mengangkat derajat kedua orang tuanya gitu ya, derajat keluarganya. Di sini Ikal sangat setia kawan, ramah, sabar, dan juga cukup pintar. Ini dibuktikan itu pada bab berapa saya lupa. Di sana dia mengikuti lomba cerdas cermat dan salah satunya adalah Ikal seperti itu. Sebenarnya banyak sekali tokoh-tokoh yang lain, ada Bu Musliha gitu ya. Kemudian ada tokoh Mahar dan sebagainya ya. Jadi sebenarnya banyak, tapi saya hadirkan hanya satu saja. Baik, kita kembali lagi. Setelah penokohan kemudian dan ketiga ada alur ya.
Kita lihat. Hakikat dari alur ini adalah jalan cerita ya. Sebenarnya alur itu adalah jalan cerita. Jalan cerita di sini maksudnya adalah hubungan dengan berbagai hal seperti peristiwa, konflik yang terjadi dan akhirnya mencapai klimaks, serta bagaimana kisah itu diselesaikan. Jadi alur itu kan sebenarnya dibagi menjadi tiga, ya, ada alur maju, ada alur mundur, kemudian ada alur campuran. Itu adalah jalan cerita. Kita lihat analisisnya ya. Alur dari novel Laskar Pelangi ini bisa dikatakan tersusun sangat rapi dan maju ke depan. Maksudnya alurnya itu kronologis ya, maju. Dalam arti peristiwa disusun secara kronologis berdasarkan urutan kejadian. Secara ringkas, alur Laskar Pelangi ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Cerita itu dibuka dengan pengenalan situasi, kemasan seorang guru, dan perjuangan seorang anak untuk menggapai cita-citanya. Setelah itu, di dalam proses perjuangan, itu terdapat keterbatasan fisik, baik tertuju kepada sekolah maupun fisik tokoh serta keadaan lingkungannya seperti itu. Jadi alurnya maju seperti itu ya. Itu alur. Nah, sampai di sini kalau ada pertanyaan seperti biasa silakan nulis di kolom komentar, nanti saya akan langsung menangkap ya. Kita lihat unsur intrinsik yang lain yaitu adalah latar. Nah, latar ini memiliki hakikat adalah merujuk pada tempat ya, yaitu di mana lokasi cerita itu terjadi, waktunya kapan cerita itu terjadi, dan lingkungan sosial budaya. Ya, jadi keadaan masyarakat dan tempat tokoh terjadinya suatu peristiwa. Jadi latar itu pun bisa dibagi menjadi tiga, ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada latar suasana. Suasana yang ada di kehidupan di masyarakat mereka seperti apa ya. Kita lihat contoh analisisnya di sini. Di dalam novel Laskar Pelangi memerlukan tempat yang lebih beragam dan waktu yang lama ya. Pulau Belitung itu namanya ya. Adalah suatu setting secara umum, jadi ceritanya itu di Belitung seperti itu. Kemudian setting ini menggambarkan adanya suasana yang sangat menyedihkan, yaitu sekolah SD Muhammadiyah yang hampir roboh dan harus dipatok seperti itu ya, menggunakan kayu besar supaya bangunannya itu tidak roboh seperti itu ya. Kemudian ada rawa-rawa, sungai, lontong, ya, Pulau Lamun, dan pantai Pangkalan Punai, ya, itu ada di pantainya seperti itu. Itu latar tempat ya. Sekali lagi latar itu adalah latar tempat, suasana, dan juga waktunya ya. Kita lihat unsur intrinsik yang lain, ada sudut pandang. Nah, ini sudut pandang ini berkaitan dengan cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana menampilkan tokoh, tindakan, latar, serta sebagai peristiwa membentuk cerita dalam suatu teks fiksi, yaitu pembaca. Jadi kedudukan pengarang di dalam cerita itu seperti apa ya? Di sini kita lihat latar contoh analisisnya. Jadi di Laskar Pelangi ini pengarang berperan secara langsung sebagai orang pertama ya, tokoh utamanya yaitu si Ikal itu tadi kan. Hari ini kita dapat lihat bahwa pengarang menggunakan istilah aku ya, banyak kata-kata aku seperti itu di dalam ceritanya. Jadi dalam hari ini pengarang sendirilah menjadi tokoh utama. Penggunaan istilah aku dalam cerita ini menandakan bahwa pengarang sedang menceritakan sebagai pengalamannya yang didapat ya di dalam sebuah novel itu ya. Jadi ditonjolkan di sana. Jadi sekali lagi sudut pandang itu menurut Nurgiantoro ini dalam bukunya tahun 2005 pada halaman 248 itu, sudut pandang adalah cara pandang yang digunakan oleh pengarang untuk menampilkan tokoh, tindakan, latar, dan sebagai peristiwa yang membentuk cerita di dalam sebuah teks fiksi kepada pembaca. Itu sudut pandang. Kemudian ada gaya bahasa. Jadi selain kelima itu tadi, jadi di sini ada gaya bahasa juga. Jadi gaya bahasa setiap pengarang itu biasanya berbeda-beda bagaimana si pengarang itu dipengaruhi oleh wilayah, teman, ataupun bahkan pendidikan mereka ya. Jadi gaya bahasa ini berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau sarana persuasif. Bahasa juga digunakan pengarang untuk menandai atau mengetahui karakter seseorang atau tokohnya. Bahasa dapat menimbulkan suasana yang tepat bagi adegan-adegan yang seram, adegan cinta, keputusan yang menjadi pusat perhatian dalam karya sastra. Jadi masalah penggunaan gaya bahasa mengungkapkan ide ataupun tema yang dapat diajukan di dalam karya sastra. Apakah bahasa ini digunakan cocok atau persoalan yang tengah dibicarakan seperti itu ya. Kita lihat analisnya gaya bahasa yang digunakan dalam Laskar Pelangi ini mampu menimbulkan suasana yang beragam. Contohnya ada simpatik, objektif, harapan, dan cita-cita. Jadi kalau kita melihat itu, jadi gaya bahasa masing-masing pengarang itu berbeda ya. Ya, Andira Hirata ini kan dia bermula dari
pendidikan seperti itu tuh bahasa-bahasa yang digunakan pun tidak lepas dari dunia-dunia pendidikan seperti itu. Itu kayak bahasa. Kita lihat unsur intrinsik yang terakhir ada amanat ya. Amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca yang berurusan dengan moral ya. Jadi kalau karya sastra itu yang baik ya, ada kalimat yang mengatakan bahwa karya sastra yang baik itu dapat mempengaruhi hal-hal yang baik kepada pembacanya. Jadi amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Kita lihat analisisnya. Adapun amanat yang dapat dikumpulkan dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata itu yang pertama, memberikan inspirasi dan sangat semangat kepada para guru dan pelajar yang berada di dalam dunia pendidikan mereka, karena pendidikan sangatlah penting bagi kita semua walaupun dengan keadaan-keadaan yang mungkin tidak sepatutnya seperti itu ya. Kalau di dalam novel itu kan di sana diceritakan bahwa ada SD Muhammadiyah yang hampir roboh, harus harus dipatok supaya tidak roboh menggunakan kayu yang besar. Tetapi tidak menurunkan semangat para pendidiknya untuk mengajar di SD tersebut. Bahkan mereka mampu mengumpulkan anak-anak yang luar biasa ya. Kemudian yang kedua, kemiskinan dan kekurangan fasilitas pendidikan bukanlah suatu hal yang menghambat terpuruknya seorang untuk menempuh ilmu ya. Dan mempunyai pandangan buruk tentang keadaan tentang serba sederhana. Jadi kalau di dalam novel Laskar Pelangi itu kan di sana diceritakan bahwa kapur yang harus digunakan oleh pendidik untuk menulis di papan tulis itu pun harus dibeli, bahkan hutang seperti itu, dan dibelinya itu sangat jauh kalau menurut saya seperti itu. Tapi dengan hal seperti itu tidak menurunkan semangat, bahkan mereka sampai memenangkan perlombaan seperti itu ya. Ada satu perlombaan di sana dan dimenangkan oleh SD tersebut seperti itu. Ini sangat baik sekali sih kalau menurut saya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada siswa pintar semuanya yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lelah untuk belajar, semangat terus belajar. Ya. Terakhir dari saya mengingatkan subscribe channel saya, kemudian kasih like, kemudian boleh berikan komen sebanyak-banyaknya dan juga share kepada teman-teman yang lain, sehingga teman-teman yang lain juga mendapatkan ilmu yang sama seperti kalian ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.